Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah database lanjutan. Oke, sambil menunggu ya, hari ini kita akan membahas mengenai data mining ya. Oke, ya, data mining. Nah, latar belakang dari data mining adalah banyaknya data yang direkam dan disimpan ya, berkaitan dengan transaksi penjualan supermarket ya, transaksi perbankan dan kartu kredit, log kunjungan web, akses log, akuisisi data dalam penelitian seperti astronomi, kesehatan dan lain-lain ya. Nah, sistem komputer lebih murah dan cepat. Nah, ini juga menjadi latar belakang ya, kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi ya ini. Nah, mengapa harus data mining ya? Karena data yang sedemikian besar kadang memiliki informasi yang tersembunyi ya, yang mana itu bisa kita olah ya, bisa kita gali ya, untuk dijadikan sebuah keputusan ya dalam memprediksi ya masa yang akan datang ya. Nah, kemampuan manusia yang terbatas juga untuk memonitoring ya data-data tersebut dalam analisis ya ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, banyaknya data yang semakin meningkat ya dari tahun 95, 96 sampai 2021 ya ini. Sehingga ini dapat menjadi sebuah data yang gap, artinya data yang memang bisa digali ya, diolah ya ini, sehingga ini menghasilkan sebuah informasi yang penting untuk keputusan bagi perusahaan ya ini. Nah, definisi dari data mining sendiri adalah bahwa data atau rekaman ya, atau juga biasa disebut dengan catatan fakta ya, transaksi dari sebuah objek ya. Sehingga jelas di sini bahwa ekstraksi informasi yang implisit tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna. Ini kan data-data lama sampai dengan data-data hari ini, atau data-data dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah sebuah informasi yang bisa diolah ya menjadi sebuah prediksi, menjadi sebuah keputusan ya, yang bisa menilai atau memprediksi masa yang akan datang ya ini. Nah, eksplorasi dan analisis secara otomatis atau tidak data sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti ya ini. Ya, contohnya ya, data pelanggan. Data pelanggan itu berisi dalam 1 tahun pelanggan itu membeli produk yang paling banyak apa. Nanti setelah 2 tahun apa yang dia beli. Nanti di situ bisa kelihatan bahwa dalam 2 tahun customer lebih suka membeli produk yang mempunyai fitur-fitur yang sangat simpel misalkan. Nah, dari situlah bisa dijadikan prediksi. Perusahaan bisa melakukan sebuah kegiatan membuat produk baru yang berkaitan dengan fitur-fitur yang sederhana, yang mudah digunakan ya ini. Nah, data mining adalah kegiatan untuk menemukan informasi ya, atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar ya ini. Ini dari data yang jumlahnya besar lalu diolah ya, sehingga ketika diolah itu bisa mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan yang berguna ya. Nah, data mining merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada Knowledge Discovery Database ya, KDD disingkat ya. Nah, data mining dan KDD ya, Knowledge Discovery in Database, merupakan kesekumpulan proses ya di sini ya, untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data ya ini. Oke ya. Nah, kumpulan ya proses dalam KDD meliputi
pembersihan data, ya ini, atau data cleaning, ya, integrasi data, ya, pemilahan data, ya, transformasi data, ya, penambangan data, ya, data mining, evaluasi pola, pattern evaluation, presentasi pengetahuan, ya, knowledge presentation, ya ini. Nah, berdasarkan dari definisi ini, ya, jelas bahwa terlihat bahwa data mining hanya merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada KDD, tetapi merupakan proses yang sangat penting, ya, dalam menemukan pola-pola yang berguna, ya, dari sejumlah data, ya, di sini dari sebuah data yang besar. Nah, data tersebut bisa disimpan dalam basis data warehouse, atau menyimpan informasi lainnya, ya. Ini kita lihat, ya, antara data mining dan KDD, ya, di sini data warehouse, ya, data besar, ya, di sini, ya, induknya adalah data warehouse, lalu diolah kembali menjadi data mining dan KDD. Oke. Pengertian yang salah, ya, di sini pengertian salah. Kalau kita lihat di sini, ya, menurut KBNA, sebelum kesini, ya, kita lihat pendapat dari para ahli. Menurut KBNA, data mining sama dengan knowledge discovery in database, ya. Menurut J.W. Han, data mining merupakan subset atau salah satu tahap dari KDD saja, sehingga batasan ini yang selanjutnya digunakan, ya, ini. Nah, data mining bertujuan untuk mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-pola pengetahuan yang tersembunyi dalam data tersebut, ya. Nah, pengertian yang salah, bukan data mining, ya. Kalau misalkan mencari nomor telepon Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia, nah, ini bukan data mining. Mencari informasi mengenai bunga di google.com, itu bukan data mining. Nah, sedangkan yang data mining adalah menemukan bahwa banyak orang bernama Bambang di daerah Jawa Timur, mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteksnya, bunga bank atau kredit, bunga tanaman, pertanian, atau BCL artis di sini, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini tahapan ekstraksi pengetahuan, ya. Di sini ada data, lalu diseleksi, ya, sebagai target data, lalu diproses, ya, proses data tersebut, lalu ditransformasikan datanya, ya, jadilah sebuah data mining yang berupa pola, ya, sehingga bisa menjadi interpretasi daripada mengevaluasi, ya, ya, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan, ya, ini. Nah, manfaat dari data mining adalah manfaat data mining dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang komersial dan dari sudut pandang keilmuan. Nah, dari sudut pandang komersial menghasilkan informasi yang dibutuhkan, ya, yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi, ya. Ini kalau dari sudut pandang komersial adalah untuk bersaing, ya, dengan para kompetitor, ya, seperti bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing, ya, bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik, terus juga bagaimana mengidentifikasi produk yang terjual, ya, bersama dengan produk lain, atau bagaimana memprediksi tingkat penjualan, dan bisa juga untuk menilai tingkat risiko, ya, dalam menentukan jumlah produksi suatu produk. Nah, sehingga bisa juga diartikan sebagai memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang, ya, ini. Nah, sehingga jelas di sini bahwa manfaat dari data mining dari sudut pandang keilmuan adalah bahwa data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar dengan remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit atau teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Nah, ini. Kita lihat di sini, ya, ilmu dari data mining ini adalah bagian, ya, atau juga gabungan dari statistik, ya, machine learning atau pattern recognition atau database system. Ini ada 3 bidang ilmu yang memang bisa digunakan untuk data mining, ya. Sehingga kenapa ini diperlukan? Karena datanya sangat besar, ya, dimensi data yang besar dan datanya heterogen. Jadi butuh ilmu statistik, ya, untuk mengelompokkan data, ya, butuh yang namanya machine learning, butuh yang namanya ilmu database system, ya, ini.
Nah, fungsi-fungsi dari database mining menurut Taskcase tahun 2000 di sini bahwa fungsinya adalah sebagai association. Association adalah proses untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Clustering adalah suatu pengelompokan sejumlah objek ya ke dalam kelompok data, sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Dan juga classification. Ini ada proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Atau juga bisa sebagai forecasting, suatu proses mengestimasi nilai, ya, memprediksi berdasarkan pola-pola dalam sekelompok data, ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai classification data, ya. Contohnya di sini kalau kita lihat ekstraksi pola pengelompokan atau pengklasifikasian dari suatu himpunan objek, ya, training set ke dalam sebuah kelas yang kelas tertentu sehingga berdasarkan pada atributnya. Nah, pola pengelompokan yang ditemukan akan menjadi model pengelompokan, sehingga model yang digunakan untuk memprediksi kelompok data atau objek baru, test set sini ya. Nah, ini contoh ada sebuah training set, ya, terus masuk ke dalam sebuah learning algorithm, ya, sehingga menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, dari sini learn model, sehingga model ini bisa menjadi sebuah test set, ya, ini data set, ya, ini. Semakin banyak data yang diolah, maka semakin banyak test set yang dilakukan, ya. Ini. Nah, contoh di sini adalah pemakaian ke kartu kredit secara ilegal. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal, maka pendekatannya dengan cara data transaksi sebelumnya, ya, seperti lokasi, waktu transaksi, jenis barang yang dibeli, besarnya transaksi. Terus labelnya berupa data-data tersebut dengan curang atau aman, sehingga di sini, ya, bisa dicari model klasifikasi curang dan aman berdasarkan atribut transaksi, sehingga dia bisa menetapkan model tersebut jika ada transaksi baru yang mempercepat atau tepat sebuah tindakan yang preventif, ya. Bisa juga untuk melakukan deteksi spam. Tujuannya adalah mendeteksi email yang tidak diharapkan secara dini, atau direct marketing untuk mencari pengelompokan profil pelanggan agar target marketing sesuai, atau juga sebagai sky surveyor cataloging, ya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan objek langit, atau objek, ya, objek data, ya, sehingga hasil pemrotetan teleskop ke dalam kelasnya, ya, ini. Nah, ini ya contoh. Ini adalah contoh data early, ya. Terus ada kelas, ya. Ini ada atribut, ya. Datasetnya ada 72 million star bintang, ada 20 million galaksi, objek katalog 9 giga, image database 150 giga. Cukup besar sekali, ya, ini. Nah, teknik atau metode classification bisa juga menggunakan teori atau metode decision tree. Bisa juga menggunakan rule based method. Bisa juga menggunakan memory based reasoning. Bisa juga menggunakan jaringan saraf tiruan. Bisa juga menggunakan Naive Bayesian relief network, atau juga support vector machine. Contoh asosiasi dari data mining di sini menemukan pola asosiasi dalam data. Adanya kemunculan objek tertentu berdasarkan kemunculan objek yang lain, ya, ini. Ya, ini contoh, ya. Ada item, ya. Sini bread, cook, milk, beer, bread, ya, sehingga rule-nya discovery-nya adalah milk, ya. Ini suatu contoh, ya. Terus berkaitan dengan marketing atau sales promotion, ya. Misalkan pola yang ditemukan adalah susu anak, kuaci sebagai konsekuensi bagaimana caranya menaikkan penjualan kuaci, ya. Susu anak sebagai antecedent, jika tidak ada lagi penjualan susu anak, memprediksi produk lain yang ikut jatuh penjualannya, keduanya, atau membuat paket promo susu anak dan kuaci dan lain-lain, ya. Ini contohnya adalah pengelolaan rak di supermarket. Tujuannya adalah memudahkan pelanggan berbelanja barang-barang yang sering dibeli bersama. Misalkan ada rak kecil berisi kuaci diletakkan pada bagian susu anak, ya, ini. Jadi salib berdasarkan hasil dari pengolahan data tadi, ya, menggunakan data mining ini, sehingga susu dan kuaci ini yang banyak dibeli, ya, oleh anak-anak, sehingga ditempatkan dekat dengan susu dan kuaci,
ya ini. Terus juga sistem rekomendasi pintar. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi kepada pelanggan toko atau buku online tentang buku-buku lain yang sering dibeli juga oleh pelanggan lainnya jika membeli buku tertentu, ya ini. Terus teknik metode atau association, ya association. Jadi ada algorithm a priori, algorithm hash base, algorithm generals, rule induction, fuzzy conferring, ya ini. Ini contoh clustering, ya proses mencari gugus-gugus dari sekumpulan objek sehingga objek-objek di dalam sebuah gugus mirip satu sama lainnya dan berbeda dengan objek di luar gugusnya, ya. Contoh ini adalah intra-cluster distance or minimize, ya ini. Terus ini intra-cluster distance or maximize, ya ini. Bisa juga untuk segmentasi pasar, ya. Tujuannya adalah mencari gugus segmentasi pasar berdasarkan data transaksi untuk keperluan marketing. Pendekatannya bisa mempersiapkan data tersebut, ya, berupa atribut data pelanggan berdasarkan geografi atau data pribadi lainnya. Dan juga bisa mencari gugus pelanggan yang mirip berdasarkan atribut tersebut. Melakukan observasi, ya, perilaku pasar berdasarkan gugus-gugus pelanggan yang ditemukan, sehingga hasilnya berupa strategi marketing yang tepat sasaran, ya ini. Nah, ini teknik dari clustering, ya. Bisa menggunakan K-mean, bisa juga algoritma fuzzy K-mean, ya, atau K-mean, ya. Ya, tahapan dari knowledge discovery in database di sini bisa menurut meter KBNA. Tahapan-tahapan dalam KDD ada sebagai berikut. Nah, ini ya contoh penentuan sasaran bisnis. Terus kedua, persiapan data, seleksi data, processing data, pre-processing data, dan transformation data. Baru melakukan data mining, analysis of result, assimilation of knowledge, ya ini. Ya, ini bos pro business objective determinant. Ya, contoh sasaran bisnisnya. Ya. Oke, ya, ini banyak contohnya. Oke. Nah, ini contoh data mining, ya. Data mining yang diklasifikasi, ya. Ini ya, di depan sudah ada data cleaning, terus data warehouse, selection, data mining, evaluation, pola, hingga menjadi sebuah pengetahuan, ya. Nah, ini pembersihan data atau data cleaning digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten atau noise. Terus juga integrasi data, ya ini. Terus juga ada transformasi data, ya. Terus aplikasi teknik data mining. Ya, aplikasi teknik data mining sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari proses data mining. Ada beberapa teknik data mining yang sudah umum dipakai, ya. Evaluasi pola yang ditemukan di sini, ya. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi yang dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Sehingga kalau kita lihat dari presentasi pengetahuan, presentasi pola yang ditemukan untuk menghasilkan aksi bahwa tahap akhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat, ya. Itu. Jadi jelas di sini, ya, untuk data mining, ya. Kita ketemu lagi sampai session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.